ganjal di Cross TV. Beberapa kali kita pernah bincang santai dengan Bang Eki sebelum pelaksanaan besok. Harusnya kan besok nih, tanggal 9 itu, 8-9 ini kan kontestasi di Cilegon. Bang Eki sempat mensupport, menyemangati teman-teman untuk tetap hadir. Tapi ternyata hal tersebut patah di tengah jalan dengan ditundanya pelaksanaan kongres. Tanggapannya gimana, Bang? Oke, baik. Terima kasih. Boleh dong, nyapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mohon maaf, saya akhirnya juga ketemuan dengan Bro Mahfud ya, dan diminta untuk bincang-bincang santai. Ya, sepanjang memang itu tidak salah ya, hak kita untuk bisa menyampaikan sesuatu kebaikan bagi kepentingan kita bersama. Pertama, tentu keprihatinan ya. Kita termasuk yang kecewa karena harusnya hari ini kita sudah sama-sama berkumpul untuk mengikuti rangkaian kegiatan kongres di Cilegon. Ya. Prihatin, tentu banyak kerugian yang diderita oleh kawan-kawan. Sudah membayar kontribusi peserta 1.700.000, sudah booking hotel, ya, sudah booking atau beli transportasi pesawat ya, yang naik kereta api, bahkan sudah ada yang sewa bis bagus ya untuk sampai ke Hotel Krakatau Cilegon. Dan bahkan ada juga kawan-kawan yang jarak tempuhnya itu cukup jauh, karena kegiatan itu dimulai dari hari Rabu, Kamis ya, tentu Jumat juga akan terpakai. Dan sebagian itu sudah ada yang datang dari hari Senin, ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, bahkan ada yang sudah cuti. Jadi melapor ke MPD karena meninggalkan wilayah kedudukannya itu lebih dari 7 hari, ya kan harus ambil cuti. Ya. Dan yang seperti ini, ya, tentu menyedihkan bagi kita semua. Yang tadinya sudah bisa kumpul-kumpul, nah kemudian tidak jadi. Sayang sekali. Hari ini harusnya tadi pagi itu sudah ada acara seremonial pembukaan. Ya, hari ini ya? Hari ini. Tanggal 8, betul. Nah, kemudian yang kita harapkan, saya kenapa selalu menyampaikan di setiap kesempatan, baik itu di WAG ataupun di Facebook, ayo beramai-ramai kita datang ke Kongres Cilegon. Itu siapkan sepatu cats ya, karena kita tahu sekarang musim hujan, kemudian tempat penyelenggaraan itu memang terbatas ya, malah dibikin tenda-tenda gitu kan, cuaca tidak menentu, bisa saja hujan, bisa saja panas terik gitu kan, jadi nggak mungkin kita itu selama kongres pakai blazer atau pakai jas, pakailah pakaian yang lebih longgar, lebih santai. Juga sepatu. Nah, Cinto saya saja sudah beli sepatu cats baru. Gagal dipakai. Ya kan? Nah, kawan-kawan juga sudah banyak mempersiapkan pakaian kah, oleh-oleh kah, gitu ya, koper baru, gitu kan. Gagal semuanya. Tentu wajar ya, kita kecewa, ya. Tentu wajar kita sedih. Dan setelah acara seremonial pembukaan, setelah itu kan dilanjutkan dengan pleno pertama. Iya. Lalu Bang Eki, sebelum langsung ke situ, ini kan harapan anggota datang ke sana itu berbondong-bondong, ya kan, sesuai dengan, ya Bang Eki juga mengarahkan, yuk kita hadir, sukseskan. Tujuannya kan mereka kenapa bersemangat hadir ke sana, sehingga peserta membludak, ya kan, di luar, ya melebihi target, kasarnya kan gitu, melebihi target. Kenapa? Karena kan pelaksanaan kongres di Cilegon ini, itu kan menaruh harapan besar dari anggota dengan melihat kondisi ke belakangnya, yang tanda petik banyaknya permasalahan. Harapannya kan untuk diselesaikan di sana. Tapi kan itu kandas di tengah jalan. Belum terlaksana, sudah ditunda. Tambah lagi, dengan ditunda itu menimbulkan masalah baru. Masalah kontribusi lah, masalah yang tadi Bang Eki yang sudah sewa gedung hotel lah. Ini gimana Bang tanggapannya Bang?
Ya tentu itu kekecewaan ya. Pengurus pusat yang sudah expired ya kalau bahasa saya. Iya, dari dulu ya. Itu harus mengembalikan kontribusi. Dan itu tidak boleh lama-lama. Kemudian bagaimana dengan bis, terus tiket pesawat yang sudah dibayar, hotel yang sudah dibayar, ya. Ini kan kerugian. Jadi makanya saya sebut ini keprihatinan. Tapi nasi ini sudah jadi bubur, betul kan? Iya. Ya, karena sudah ditunda. Tidak mungkin bubur ini akan berubah lagi menjadi nasi gitu loh. Sekarang posisinya sudah seperti ini, ya mau tidak mau kita tentu harus terima. Nah, hanya yang harus sekarang kita pikirkan, ya, kita cermati, jangan lagi terjadi kegagalan-kegagalan untuk kegiatan yang seharusnya sudah terrealisasi di tahun yang lalu. Nah, kalau seperti itu, oke, dianggap ini gagal terlaksana. Karena dengan kapasitas hotel yang tidak memadai dengan jumlah, sehingga menimbulkan sebuah permasalahan baru. Ya, terserah tanggapan Bang Eki nih. Dengan ditundanya kongres ini mundur, ya kan, setelah Lebaran, saya tidak akan sebut bulan kenapa, belum tentu juga sama. Apa sih yang harus dalam artian untuk menyelesaikan permasalahan ini apa sih, Bang? Dalam artian memperkecil lah. Ini kan anggota semakin hiruk pikuk lagi ini jadinya. Ya ini maaf saja, seharusnya ya KLB INI di Riau tahun yang lalu. Ya. Itu kan diselenggarakan setelah bulan Mei. Iya. Ya. Juni. Nah, di bulan Juni itu diselenggarakan. Harusnya itu adalah momen yang paling tepat untuk mempergunakan pasal 21 ayat 2 huruf B, ayat 3 dan ayat 4. Ya. Karena begini, Bro, kita itu harus taat ajas. Ya. Kita harus katakanlah secara organisasi ukuran sukses itu konsolidasi program kerja dan periodeisasi. Karena kalau kita melanggar tidak taat periodeisasi, itu akan merembet kemana-mana. Ya, merembet ke Pengwil, merembet ke Pengda. Kemudian bagaimana dengan kewenangan bertindaknya ketua umum itu? Dia berakhir. Oke lah, KDK ya. Karena KDK ini setara dengan Kongres sesuai pasal 22 ART ya. Nah, tapi itu tentu keputusan yang diambil yang masuk di dalam logika. Nggak bisa KDK itu dilakukan berkali-kali. Sudah 4 kali KDK itu diambil oleh ketua umum. Nah, ini kan sudah melampaui batas kewenangan. Nah, dengan berakhirnya di tanggal 2 Mei, harusnya di KLB Riau kemarin, ya sama seperti kita RUPS gitu ya. Saya disampaikan sama Blinyoman ya kan, oh nggak bisa RUPS 5 tahun, direksi dan komisaris ya setelah lebih dari 5 tahun berakhir, sehingga harus dilaksanakan RUPS luar biasa. Agendanya apa? Memberikan pengesahan dan persetujuan atas segala tindakan yang dilakukan oleh direksi perseroan dan Dewan Komisaris Perseroan sampai dengan ditutupnya rapat pada hari ini. Nah, misal ya, berakhir di tanggal 2 Mei 2022. Nah, terus di tanggal 10, di tanggal 20 dia mengeluarkan cek atas nama organisasi. Nah, itu bagaimana? Kalau ditanyakan tentang kewenangan bertindaknya, masih dalam kapasitas sebagai ketua umum tidak? Tidak.